Perlintasan kereta ini yaitu Terminal Purabaya, tepatnya di depan Terminal Purabaya. Kemudian kalau di sebelah kiri saya ini, itu adalah stasiun kereta api Waru. Kemudian kita akan menuju ke pertirtaan Jolotundo, tempat ritualnya atau tempat berspiritualnya orang Jawa. Lebih tepatnya kita akan wisata spiritual di Candi Jolotundo dari stasiun Purabaya. Dari Terminal Purabaya, stasiun Waru, kita akan berjalan ke arah selatan, kawan-kawan. Jadi arah selatan Terminal Purabaya atau stasiun Waru, kita akan menuju ke arah selatan. Yuk kita ikuti terus wisata spiritual, tempat ritualnya orang Jawa, sambil kita tunjukkan situasi dan perkembangan yang ada di pertirtaan Jolotundo. Seperti apa situasinya, kita akan jalan terus. Nah, kita melewati stasiun Waru, kita berjalan ke arah selatan. Kita akan tunjukkan penunjuk jalannya menuju ke arah pertirtaan Jolotundo, tempat wisata spiritual, wisata ritualnya orang Jawa. Yuk kita ikuti lanjut. Kita sudah sampai di arah Waru, kita akan jalan ke arah selatan. Siang hari ini situasinya sangat padat merayap di daerah Waru. Kita akan menuju ke pertirtaan Jolotundo. Jadi saudara-saudara, teman-teman semua, kali ini kita ajak untuk wisata ritual, tempat wisata ritualnya orang Jawa untuk berspiritual. Oke, kita akan lanjut jalan terus ke arah selatan, teman-teman, arah ke pertirtaan Candi Jolotundo. Ada apa keistimewaannya di sana? Ikuti video di channel ini. Baik, selamat siang saudaraku, rahayu. Kita sudah nyampe di pertigaan Aloha atau di perlintasan Aloha. Jadi Aloha ini tempat keluarnya jalan bypass Bandara Juanda. Jadi kalau akses pakai udara atau akses pakai pesawat, jadi ini bypass Juanda. Kalau menuju ke perlintasan Juanda ini keluar dari Aloha menuju ke arah selatan untuk nyampe ke Candi Jolotundo atau pertirtaan Candi Jolotundo, peninggalan Prabu Erlangga. Yuk kita ikuti channel kita Saluku Tunggal. Hari ini akan ngevlog menunjukkan kepada kalian rute perjalanan menuju Candi Jolotundo. Nah, ini perlintasan kalau arah akses Juanda. Itu langsung belok ke kiri ke arah selatan sana menuju Gedangan, kawan-kawan. Nah, teman-teman, sudah masuk kita sekarang di perempatan Gedangan. Di perempatan Gedangan ini kita masih lurus saja, teman-teman, untuk menuju pertirtaan Candi Jolotundo.
sampai masuk menuju ke Sidoarjo. Oke, kita lanjut terus teman-teman. Situasi lalu lintas sore hari ini sangat padat merayap, jadi harus tetap bersabar, pelan-pelan. Kita akan tunjukkan akses menuju Candi Jolotundo, peninggalan Prabu Erlangga. Baik, ikuti terus channel kita. Kita akan jalan menuju ke arah selatan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke Sidoarjo. Kita berada di jembatan layang Sidoarjo di Buduran. Kita akan masuk kota Sidoarjo. Terlihat Gunung Pawitra, yaitu tempatnya orang suci pada zaman Jawa dahulu. Terlihat dari Sidoarjo gunungnya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke kota Sidoarjo. Nah, kita akan melintas di desa yaitu namanya Jenggolo. Artinya kawan, bahwa Sidoarjo ini ada historisnya dengan Prabu Erlangga. Karena dulu zaman Kahuripan, kerajaan Kahuripan pecah jadi dua, yaitu Jenggolo sama Kediri, karena perebutan dua putranya. Ada yang menjabat di Jenggolo, diberi kekuasaan kerajaan Jenggolo. Lah, ada yang diberi kekuasaan wilayah Kadiri atau Kediri. Nah, ini saya berada di desa Jenggolo. Jadi Jenggolo ini masuk daerah Sidoarjo kawan-kawan. Nah, ini jalan Sidoarjo yang mau masuk ke kota Sidoarjo. Tepatnya di sebelah kiri saya ini yaitu desa Jenggolo. Kita nanti liput dan kita saksikan bersama ada gang yang menamakan Jalan Jenggolo. Bentar kawan-kawan, nanti kita akan tunjukkan, termasuk di sebelah kiri. Nah, ini wilayah Jenggolo. Karena dalam 1 kilo lagi kita akan masuk kota Sidoarjo. Kita lihat dan kita saksikan sama-sama. Kita masuk bahwa kita masuk daerah Jenggolo kawan-kawan. Nah, ini salah satu desa yang bertuliskan Jalan Jenggolo. Nah, itu Kak, Jalan Jenggolo ya, kelihatan teman-teman. Nah, itu Jalan Jenggolo. Nah, oke, kita akan lanjut masuk ke kota Sidoarjo. Nah, sebelah kanan ada sebuah nanti ada patung atau tugu, atau bisa disebut dengan alun-alun Sidoarjo, yang di sana ada sebuah monumen Jayandaru. Nanti Jayandaru seperti apa kawan-teman bisa cari tahu di sosial media. Nah, ini patung Jayandaru teman-teman. Nah, ini alun-alun Sidoarjo, monumen, maaf, ternyata disebut monumen Jayandaru. Ini alun-alun kota Sidoarjo. Oke, kita ke arah Porong. Nanti kita akan ketemu lumpur Lapindo. Nah, ini wilayah kekuasaannya ketika kerajaan yang dipegang oleh Prabu Erlangga, kemudian turun ke putranya jadi dua, dibagi jadi dua. Tadi saya katakan bahwa ada Jenggolo sama Kediri. Kemungkinan Sidoarjo ini adalah wilayah kerajaan Jenggolo menurut historis yang pernah saya tahu. Oke, situasi lalu lintasnya masuk kota Sidoarjo lancar sekali. Kita tetap menuju ke arah selatan untuk menuju tujuan utama kita, yaitu wisata spiritualnya orang Jawa, wisata ritualnya orang Jawa. Ini kita sudah masuk di daerah Sidoarjo teman-teman. Setelah Sidoarjo kita masuk di arah Porong. Ikuti terus channel Saluku Tunggal yang akan memberikan edukasi atau pengertian tentang candi peninggalan Prabu Erlangga. Tapi kita lebih fokus situasi dan kondisi hari ini di Candi
Jolotundo. Termasuk perjalanan kita sore hari ini, kita akan sudah masuk di kota Sidoarjo menuju ke kota Porong untuk sampai ke Candi Jolotundo, peninggalan Prabu Erlangga yang sering disebut pertirtaan suci Jolotundo, teman-teman. Ikuti terus perjalanan kita, jangan sampai dilewatkan. Oke teman-teman, sahabat, sedulur semua, rahayu, kita sudah nyampe di wisata Lumpur Lapindo. Nah, itu Lumpur Lapindo yang dulu ada fenomena alam dari kejahatan eksplorasi yang tidak kita hendaki, kawan-kawan. Kita menuju Jalan Porong, ini lintas Porong. Jadi Lumpur Lapindo ini adalah tempatnya di Porong. Setelah Sidoarjo, Lumpur Lapindo ini melintas di Porong. Oke, kita akan lurus menuju Candi Jolotundo. Sementara pegunungan pertirtaan Jolotundo sudah kelihatan. Dikenal dari teman-teman orang Jawa, itu adalah Gunung Pawitra. Gunung Pawitra itu sebuah gunung yang punya filosofi panjang, sejarah panjang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat referensi dari beberapa cerita filosofi sejarah, Gunung Pawitra itu pucuknya Gunung Semeru. Jadi tanah Jawa itu tidak mengalami keseimbangan sehingga terombang-ambing. Kemudian para dewa meletakkan pucuknya atau puncaknya Semeru itu diletakkan di daerah pegunungan Jolotundo, yaitu pegunungan Pawitra, supaya menjaga keseimbangan Pulau Jawa. Cerita singkatnya begitu. Oke teman-teman, kita melintas ke arah Porong, melintasi Lumpur Lapindo. Itu sudah terlihat pegunungan Pawitra. Kita akan berada di atas karena tujuan kita ke Candi Jolotundo. Suasana lancar, suasana lalu lintas lancar. Nanti kita akan ikuti apa yang menarik di Candi Jolotundo atau di pertirtaan Jolotundo, peninggalan Prabu Erlangga. Oke, ikuti terus. Saluku Tunggal akan nge-vlog sore hari ini menunjukkan kepada kalian situasi dan kondisi Candi Jolotundo hari ini. Kita lihat Gunung Pawitra sudah megah terlihat, kawan-kawan. Terima kasih, ikuti terus. Rayu. Oke teman-teman, kembali lagi. Kita sudah melintas di Sungai Porong, Kali Porong. Kita akan melintas ke Gunung Pawitra itu, karena tempat Candi Jolotundo ada di lereng Gunung Pawitra itu. Karena Kali Porong ini punya histori sejarah lalu lintas Mojopahit. Saya kurang tahu, teman-teman bisa cari referensinya di YouTube atau di Google. Nah, ini kalau ke kiri itu jalur dari Banyuwangi, dari Probolinggo, Jember, Pasuruan, Bangil. Itu keluar dari sini, teman-teman. Jadi keluar dari akses ini, terus belok ke kiri kalau mau ke Candi Jolotundo. Nah, itu akses Porong yang keluar dari Porong, kemudian belok ke kiri kalau dari sini, teman-teman. Kalau ke sana Bali. Jadi Bali, Probolinggo, Banyuwangi, terus Bangil, Pasuruan, itu daerah sana, teman-teman. Kemudian kalau keluar dari situ, dari sana untuk menuju Jolotundo, kita belok ke kiri. Nah, itu kita ke arah selatan lurus terus. Nanti kita akan tunjukkan di mana beloknya. Kalau pakai mobil, kita harus puter balik di puteran segitiga Apollo. Tapi karena kita pakai motor, jadi lebih mudah. Nanti kita langsung potong kompas menuju Watu Kosek. Oke, ikuti terus teman-teman. Perjalanan Saluku Tunggal akan tunjukkan wisata budaya, wisata spiritual, wisata yang tepat ritualnya orang Jawa. Saksikan terus. Oke teman-teman, sudah sampailah kita ke akses Jolotundo. Ini kita sebenarnya ambil ke situ,
itu akses ke Jolotundo. Tapi karena ini ditutup, kita harus cari putar balik. Jadi kalau ke lurus sana itu arah Malang, arah Pandaan, Malang. Jadi akses ke sana. Kemudian kita akan belok ke sini, itu kita akan menuju Candi Jolotundo. Karena kita pakai motor, kita akan putar balik di potongan jalan ini. Kalau ke sana pakai mobil, itu harus lurus terus pakai mobil. Itu teman-teman akan putar balik di Jalan Apollo atau pertigaan Apollo. Karena kita pakai motor, kita lebih mudah teman-teman untuk ke akses masuk Jolotundo. Kita putar balik di sini, kita ke akses Jolotundo melalui jalan motor, putar balik sini. Kalau lurus dari arah Malang, dari sana kemudian ke sini, kemudian belok tadi, belokan ke arah Watu Kosek. Karena kita pakai motor, kita lebih mudah teman-teman. Jadi kita akan potong lewat putar baliknya sepeda motor. Kalau pakai mobil harus lewat Apollo. Nah, kita akan belok putar balik. Nah, kita ke arah Watu Kosek. Nah, ini akses menuju Jolotundo teman-teman. Belok ke kiri. Kalau ke sana Surabaya, Porong, Sidoarjo, ke sana. Nah, kita belok ke kiri ini teman-teman, untuk menuju ke Jolotundo. Maaf agak backlight karena kita berlawanan dengan arah matahari. Kita ke arah barat teman-teman, masuk ke akses Jolotundo. Kita akan lurus terus melintasi Watu Kosek, dan kita akan nanti tunjukkan belokan untuk menuju ke Candi Jolotundo. Ikuti dan saksikan terus perjalanan vlog sore hari ini ke Candi Jolotundo. Oke teman-teman, kita sudah melintas di Jalan Carat Gempol. Nah, kita akses terus menuju Jolotundo seperti ini kawan-kawan. Ini sudah masuk wilayah lereng Gunung Pawitra. Kita lihat di depan, jadi gunungnya sudah kelihatan megah di daerah Carat, Jalan Carat ini. Kita beruntung sekali sore hari ini, suasana cerah. Jadi kita menuju akses Jolotundo lebih terlihat jelas, terutama tampilan Gunung Pawitra terlihat megah. Kita sudah mulai mendekat di daerah Gunung Pawitra. Nanti Jolotundo letaknya di lereng pegunungan Pawitra itu teman-teman. Oke, ikuti terus. Lanjut, kita berada di Jalan Carat. Ikuti jalan protokol ini, jalan utama ini sampai menuju ke Candi Jolotundo. Kita ikuti terus teman-teman, karena kita backlight. Oke teman-teman, sudah nyampe kita di daerah Ngoro. Nah, di sini ada pertigaan. Kalau ke kanan arah Mojokerto, awas keliru kawan-kawan. Jadi ke kanan sana arah Mojokerto, kita ambil arah kiri, tapi jangan masuk ke Ngoro Industrial Park. Nah, ini pergudangan Ngoro, industri Ngoro. Awas kita masuk ke sini, tapi kita lurus, ambil kiri tapi kita lurus ke arah sini teman-teman. Jadi awas keliru ke ambil jalur kanan tadi. Kalau ke kanan tadi ke Mojokerto, Mojosari, tapi kita ke kiri tapi awas masuk di daerah sentral industri Ngoro tadi. Kita ambil jalur tengah, nah terutama di sini. Masuk ke sini teman-teman, kita disajikan ekstra kuliner. Jadi teman-teman kalau perjalanan lapar bisa memilih makanan di sini. Nah, kita akan lurus terus menuju Candi Jolotundo. Kita akan semakin dekat. Nanti kita akan tunjukkan belok ke kiri, tepatnya di mana nanti ada plakat yang akan penunjuk arah untuk menuju akses Candi Jolotundo. Ikuti terus teman-teman perjalanan ngevlog Saluku Tunggal hari ini. Jangan lupa kasih dukungan subscribe, like, dan komen, serta bagikan ke media sosial Anda supaya teman-teman tahu situasi dan kondisi terkini Candi Jolotundo.
Yuk ikuti terus perjalanan kita sore hari ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai lebih dekat lagi. Kita akan ketemu plakat ini. Nah, kalau lurus itu ke Pungging, Mojosari, Mojokerto. Tapi kalau kita ke kiri itu ke Pemandian, Jolotundo. Dan air terjun Delundung, Trawas. Oke, kita akan ikuti terus. Ikuti plakat ini, kita akan belok kiri. Teman-teman, kita akan nyampe ke Candi Jolotundo. Lanjut terus, kita akan cari belok ke kiri, belokannya teman-teman. Ada pertigaan di sini, traffic light kecil. Nah, pertigaan ini akan menuju akses Jolotundo. Nah, ini kawan-kawan pertigaannya. Nah, tadi ada plakat, kemudian ketemu pertigaan, kita akan belok ke kiri. Nah, ini teman-teman, akses kita menuju Jolotundo sudah akan semakin mendekat. Kita ikuti terus perjalanan sore hari ini, akan menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang belum singgah di Petirtaan Jolotundo, peninggalan Prabu Erlangga. Nah, ini adalah akses yang paling bagus karena jalannya sudah cor ya, sudah diperbaiki oleh pemerintah sampai menuju ke lereng Gunung Pawitra. Semakin mendekat kita terlihat Gunung Pawitra semakin jelas dan semakin megah teman-teman. Kita tetap terus pakai jalur ini sampai menuju ke Jolotundo. Nah, ini agak sedikit nanjak ya, nanti kita sudah mulai jalan menanjak, jadi teman-teman santai aja, tanjakannya tidak terlalu curam, jadi agak sedikit naik tapi tidak terlalu curam. Nah, itu sebelah kiri kita Gunung Pawitra sudah mulai dekat. Ikuti terus perjalanan kita, perjalanan tempat spiritual, ritualnya orang Jawa. Nah, ini teman-teman, Gunung Pawitra sudah semakin mendekat. Ya, itu Gunung Pawitra teman-teman sudah mulai dekat. Kita ikuti terus jalan akses ini sampai menuju ke Jolotundo. Pemandangannya cukup bagus. Masih Kecamatan Loro, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini sudah mulai menanjak sedikit, tapi tidak terlalu curam.
Semakin dekat Gunung Pawitra teman-teman, masih tetap akses ini kita ikuti terus jalan menuju Tirtaan Jolotundo. Wow, keren sekali teman-teman. Dan kita bersyukur sore hari ini cuacanya sangat cerah. Semakin dekat Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra, gunung sucinya orang Jawa zaman dulu. Belah kanan persawahan hijau yang akan memanjakan mata kita, kawan-kawan. Ikuti terus akses menuju Candi Jolotundo. Nah, dari sini kawan-kawan ada plakat yang menunjukkan ke arah Pertirtaan Jolotundo Trawas Prigen. Belok ke kanan. Nah, jadi ketika kita sudah nyampe ketemu dengan gapura merah yang ketiga ini, kita jangan lurus masuk ke desa, tapi kita belok ke kanan, teman-teman. Nah, belok ke kanan, kita akan lurus terus sampai ada pertigaan, kemudian kita belok ke kiri. Agak sedikit backlight, tidak masalah kawan-kawan. Yang penting akses jalannya kita akan tujukan sedetail mungkin. Kita terus saja setelah belok kanan tadi. Jadi masih wilayah Ngoro ya teman-teman, Ngoro Mojokerto. Nah, ini kita sudah ke lerengnya Gunung Pawitra tadi. Dari gapura yang ketiga merah tadi kita belok ke kanan. Nah, setelah itu kita akan belok ke kiri. Jadi ada plakat penunjuk arah sini, kita akan belok ke kiri. Nah, ini teman-teman, Pertirtaan Jolotundo, belok ke kiri. Nah, dari sini ada traffic light kuning, hati-hati karena ada perempatan lurus ke desa, ke kanan juga masuk desa. Kita belok ke kiri. Nah, ini ke Desa Beting, teman-teman. Jadi kita akan menuju Desa Beting, yaitu lerengnya Jolotundo. Naik terus. Gunung Pawitra sudah mulai mendekat Gunung Penanggungan, atau orang Jawa dulu mengatakan Gunung Pawitra, yaitu gunung suci orang Jawa zaman Prabu Elangga dulu. Nah, ini aksesnya kawan-kawan, aspalnya halus sekali, jadi jangan khawatir. Mobil, bus kecil, bus mini juga bisa, tapi bus besar nggak bisa ya teman-teman, karena belokannya nanti khawatir tidak nyampe. Lebih baik bus kecil atau mobil minibus, Xenia, Avanza, yang Sigra, Mitsubishi, Pajero bisa, karena mobil minibus sangat terjangkau sekali.
Nah, kita lihat pegunungannya semakin dekat, Gunung Pawitra. Nah, kalau sebelah kanan itu Gunung Arjuno. Dari Gunung Lirang Arjuno itu sebelah kanan itu Pegunungan Arjuno Lirang. Kalau sebelah kiri ini Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan. Nah, pemandangannya cukup bagus teman-teman, cukup asri karena tampilan persawahan, terasering, kehijau-hijauan akan memanjakan mata kita. Nah, sungai kecil sudah mulai terlihat sepanjang jalan ini. Sebelah kiri ada Gunung Pawitra semakin mendekat. Ikuti terus, agak menanjak sedikit tapi tidak terlalu curam. Semakin dekat kita dengan petirtaan Jolotundo, kita akan ikuti terus akses ini teman-teman, jangan sampai dilewatkan. Oh ya, yang belum subscribe, apabila video ini menarik untuk Anda, boleh di subscribe, like, dan komen, serta bagikan ke media sosial yang Anda miliki, untuk agar diketahui teman-teman dan akan membantu akses menuju Candi Jolotundo, baik yang di daerah maupun khususnya yang di Pulau Jawa, terutama di luaran Jawa. Itu untuk ingin singgah di Candi Jolotundo, petirtaan Jolotundo, bisa melihat video ini karena sangat bagus menunjukkan akses menuju pertapaan atau menuju singgasananya Eyang Prabu Erlangga. Kita sudah mulai dekat teman-teman, disuguhi dengan pemandangan menarik dan cukup indah. Suasana pedesaan dan agak sedikit dingin, suhunya agak sedikit sejuk, mulai terasa teman-teman. Oke, kita masuk di Desa Beting. Desa Beting ini yang semakin dekat di Candi Jolotundo. Nah, suasana Majapahit, joglo-joglo ini sudah mulai terlihat teman-teman. Nah, masuk Desa Beting kita kawan-kawan, teman-teman, saudaraku semua, semakin dekat kita menuju Candi Jolotundo. Suasana asap dupa juga mulai, ini Kampung Budaya Erlangga Joyo. Asap dupa sudah mulai tercium. Ini rumahnya Mbah siapa itu? Ini pabrik air mineral Candi Jolotundo. Nah, ini akses menuju Candi Jolotundo teman-teman. Jalannya agak sedikit nanjak tapi tidak terlalu curam, santai saja. Semakin kita mendekat di petirtaan Candi Jolotundo, ikuti terus yuk jalan-jalan kita ngevlog sore hari ini ke petirtaan Candi Jolotundo peninggalan Prabu Erlangga. Dari Desa Beting sampai perbatasan ini Gapuro. Nah, ini nuansa Majapahit sudah terlihat teman-teman. Gapuro-gapuro bangunan seperti Mojopahit, relief seperti Mojopahit. Nah, kita sudah sampai ke pertigaan menuju Jolotundo teman-teman.
Petirtaan Jolotundo, kita akan belok ke kiri kurang lebih 1,5 km dari sini. Nah, kita dikasih petunjuk arah menuju Candi Jolotundo. Nah, ini teman-teman, letaknya ada belokannya, ada di depan sini. Nah, ini teman-teman, ada plakat yang menunjukkan kalau lurus ke Trawas Prigen, kalau ke kiri ke Petirtaan Jolotundo kurang lebih 1,5 km. Nah, ini lebih jelasnya. Kita akan cari pertigaannya di depan, kurang lebih 50 meter dari plakat ini. Kita akan belok ke kiri, teman-teman. Oke, kita akan lanjut menuju Petirtaan Jolotundo. Kita akan saksikan sama-sama. Kita sudah mulai masuk gapurannya, pintu masuk. Kita akan ditunjukkan oleh petunjuk arah ini. Jadi Petirtaan zaman Erlangga, Candi Jolotundo, masuk kurang lebih 500 meter. Oke, kita lanjut, kita belok kiri. Dari sana tadi, teman-teman, jalan sana tadi, kita akan belok ke kiri, lanjut ke naik. Nah, asap dupa sudah mulai tercium baunya, teman-teman. Kita akan jalan terus, mulai naik. Nah, di sebelah kanan ini ada PPLH Selo Liman. Oh, ini sudah setelah Desa Biting, ini Desa Selo Liman. Yuk, kita lanjut terus naik. Ini jalannya mulai naik. Nah, puncaknya sudah mulai terlihat, teman-teman. Nah, kita ke lereng puncak itu, Puncak Pawitra. Di bawahnya ada Candi Jolotundo. Ikuti terus, semakin detail, semakin jelas perjalanan kita agar membantu teman-teman untuk menuju akses Candi Jolotundo. Bersyukur sore hari ini suasananya cerah sekali. Kiri kanan ada taman bunga tadi, dan hutan-hutan ini sudah terlihat menghiasi perjalanan kita. Aksesnya cukup mudah. Mobil minibus akan semakin mudah juga, dan pakai motor lebih enak karena akan kita nikmati suasana sore hari ini. Nah, ini ada, kita lihat ada rumah-rumah warga yang sudah relief Majapahit. Oke, ini jalannya naik terus, kita ikuti terus, teman-teman. Nah, itu ada plakat di depan Petirtaan Jolotundo, kurang lebih 1 km. Wow, sudah masuk ke hutan. Jalannya semakin nanjak, teman-teman. Oke, kita pamit dulu kepada penunggu sini ya. Sembah sungkem ulun mugi kunjuk pingarsa padanipun panjenenganipun Eyang Prabu Erlangga, sedaya kelepatan ulun nyuwun sih pangapunten. Mugi ulun keparingan sabda rahayu, boten ngantos wonten sambe kala tuwin rencana. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, gapura pintu masuknya sudah mulai terlihat jelas, teman-teman. Nah, ini ada pos pendakian kalau mau ke Gunung Penanggungan di sini. Nah, kita masuk ke Petirtaan Jolotundo. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di loketnya. Nah, ini sekarang sudah dibangun objek wisata Petirtaan Jolotundo. Nah, ini pos penjagaan kita sudah sampai di sini. Kita bayar tiket dulu. Nah, ini teman-teman, tiketnya 10.000. Kita di pos ada penjagaan ini, teman-teman. Oke, nanti kita masuk tinggal menunjukkan tiket ini.
untuk menuju Petirtaan Jolotundo. Lanjut terus, ikuti terus, tiketnya 10.000, sangat murah sekali untuk kita disuguhi dengan wisata spiritual, wisata ritual di tanah Jawa ini, khususnya di daerah Jawa Timur. Nah, ini ada petilasan Mahapatih Narotama, sebuah resi yang waktu mendampingi Prabu Erlangga. Belok ke kiri itu ke petilasannya Mahapatih Narotama, resi yang momong Prabu Erlangga. Lanjut terus kawan-kawan, bisa sudah mulai nyampe. Nah, suasananya cerah sekali dan udaranya mulai dingin, sejuk, tapi tidak terlalu dingin banget. Lanjut terus sampai menuju parkiran Jolotundo. Nah, ini ada bangunan-bangunan budaya dari Majapahit. Oke kakak, kita akan tunjukkan ke teman-teman. Kita sudah masuk di area Jolotundo, Tirtaan Jolotundo. Kita akan cari parkiran dulu. Nah, ini ada warung-warung yang akan teman-teman bisa istirahat dan makan di situ. Nah, ini parkiran sepeda motor. Kita akan parkir dulu di sini. Sip. Sudah kita. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Petirtaan Jolotundo. Tadi dari bawah itu, kemudian ini parkiran motornya. Jadi teman-teman langsung belok kiri untuk parkir motornya. Nah, itu di atas ada parkir mobil. Jadi teman-teman kalau bawa mobil lah ditaruh di atas ini bisa lebih mudah. Nah, sebelah kanan ini itu ada kuliner bermacam-macam. Jadi jangan khawatir kelaparan teman-teman. Tadi ada rawon, indomie, mie kuah, nasi pecel. Nah, dari bawah sini tadi kita akan ke parkiran motor. Kemudian di sebelah kanannya itu ada kuliner masakan, ada penyetan tempe, ada mie goreng, ada warung Mbah Dalang Bagong. Warung ini juga cukup terkenal lama. Ada nasi goreng, ada mie tok Jawa. Oke, kita lanjut ke Petirtaan Candi Jolotundo. Jadi ini ada jagung bakar juga dan beberapa kafe atau warung kecil, cukup bagus teman-teman. Nah, ini suasananya cukup lumayan ramai. Nah, ini teman-teman apabila beli belangkon, beskap atau surjan, pernak-pernik ada di sebelah kanan ini teman-teman. Oke, kita lanjut menuju Petirtaan Jolotundo. Ini parkiran mobil. Jadi teman-teman kalau bawa mobil bisa di sini. Di atasnya ada musola disediakan bagi yang muslim. Nah, ini dari bawah tadi kalau parkir motor di sini teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke Petirtaan Candi Jolotundo. Nah, ini teman-teman. Tirtawening Prabu Erlangga. Selamat datang Jolotundo di Tirtawening Prabu Erlangga. Ini teman-teman. Ini gapura pintu masuknya. Sangat bagus energinya, sangat positif energinya teman-teman. Nanti kita ikuti ke dalam. Jangan dilewatkan, ikuti terus channel Saluku Tunggal ini. Nah, suasana sore hari ini cukup ramai karena hari Sabtu. Pengunjung sudah mulai berdatangan teman-teman, memenuhi parkiran di area Jolotundo ini. Yuk kita saksikan masuk terus. Suasana cukup ramai sore hari ini. Sekarang hari Sabtu di bulan Juni teman-teman. Oke, kita sudah menuju gapuranya. Jadi ini teman-teman,
tamu sudah mulai berdatangan. Dari Malang juga hadir. Nah, ini kita ada tetap mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak teman-teman untuk menuju Candi Jolotundo ini. Oke, kita lanjut masuk ke petirtaan Candi Jolotundo. Kita serahkan tiket dulu. Diki Om. Makasih, Pak. Matur nuwun. Ya, ini teman-teman. Suasananya cukup lumayan ramai sore hari ini. Jadi Doni mau nggak yang di rumah? Nah, ini teman-teman, pertirtaan Candi Jolotundo. Oke, kita disuguhi dengan protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai sabun, karena ini di musim pandemi. Yuk kita ikuti suasana sore hari ini, situasi dan kondisi Candi Jolotundo pada sore hari ini. Nah, ini ada pewaler dilarang satu, merusak, merubah fungsi dan bentuk cagar budaya. Yang kedua, mencuri atau memperjualbelikan cagar budaya. Yang ketiga, memindahkan, membawa, memisahkan, memugar cagar budaya tanpa seizin lembaga terkait. Yang keempat, mencoret-coret cagar budaya di lokasi situs. Yang kelima, menggerogoti atau mengotori atau membuat keonaran di situs cagar budaya. Itu angger-angger dan pewaler daerah sini teman-teman harus dipatuhi. Nah, sementara ada yang menginap di pendopo Candi Jolotundo. Nah, ini candinya cukup megah, peninggalan Eyang Prabu Erlangga ini teman-teman. Kita akan jalan terus ke kanan dulu sambil menikmati arca atau beberapa relief-relief tinggalan dari Prabu Erlangga. Nah, ini kayak apa, tumpak kawan-kawan. Ada yang menginap berhari-hari di sini. Nah, ini ada relief dan bebatuan peninggalan Erlangga, Prabu Erlangga. Jadi situs-situs ini dikumpulkan dan dilindungi teman-teman. Oke, kita ikuti terus. Nah, kita ada di sebelah kanan kirinya petirtaan Candi Jolotundo. Sementara ini ruang ganti apabila teman-teman mau tidur dan ingin mandi, sudah disediakan toilet khusus di sini. Nah, ini ada joglo untuk tempat istirahat teman-teman di area sekitar Candi Jolotundo. Cukup ramai suasana sore hari ini teman-teman di Candi Jolotundo. Informasinya adalah teman-teman boleh sudah mulai dibuka meskipun di suasana pandemi COVID-19. Tadi sudah disediakan protokol kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ini situs-situs yang sedang dikumpulkan oleh BPCB di area Jolotundo. Jadi situs ini dulu jadi satu dengan petirtaan teman-teman, tapi mengalami kerapuhan, jadi dilindungi untuk disisihkan di bawahnya area candi, dan candi
terlihat di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini batu adesit yang dulu jadi satu dari struktur bangunan candi, tapi karena ada pemugaran dan beberapa yang tidak bisa dipasang, akhirnya dikumpulkan di sini di luar area candi, tapi masih bagian dari lokasi candi. Nah, itu teman-teman. Nah, itu petirtaan yang cowok, laki-laki atau pria, itu bisa di sebelah kanan candi. Nah, di sini dapat yaitu ikan-ikan yang konon katanya teman-teman ini adalah prajuritnya Prabu Erlangga. Suasana cukup ramai, ternyata sudah dibuka, jadi teman-teman yang mau akses ke sini silakan, karena tetap dianjurkan mengikuti protokol kesehatan karena di musim pandemi ini. Tapi yang kemarin ketika saya ke sini waktu gencar-gencarnya COVID itu ditutup candi ini, tapi sekarang sudah mulai dibuka dan semua sudah melakukan pensucian di petirtaan Candi Jolotundo ini teman-teman. Nah, di atasnya candi itu teman-teman ada sanggar pamujan yang ada payung kuning sama payung putih, itu tempat persembahyangan. Jadi sebelum sembahyang ke sana itu kita harus mandi mensucikan diri di sini. Kemudian kita di atasnya ada sanggar pamujan di atasnya Candi Jolotundo. Cukup cantik teman-teman. Jadi bisa mencari referensi di Google tentang pengetahuan Candi Jolotundo ini, karena dibangun di masa Kerajaan Erlangga. Jadi cerita sedikit tentang sejarah. Jadi Prabu Yudayana, bapaknya Erlangga itu sedang mengalami penggeseran di Kerajaan Bali. Kemudian dia lari ke Pulau Jawa. Dia singgah di daerah Gunung Penanggungan, yaitu di Gunung Pantra Pulau Jawa ini. Terus kemudian mengalami masa pernikahan persilangan dengan Putri Jawa. Saya lupa, teman-teman bisa lihat referensi di Google. Nah, antara Prabu Yudayana dengan Putri Jawa ini melakukan pernikahan, kemudian memiliki keturunan yaitu Prabu Erlangga. Yaitu Prabu Erlangga yaitu memegang dan mendirikan kerajaan apa itu? Lupa saya teman-teman waktu dulu. Jadi kerajaan Kahuripan.
itu teman-teman. Jadi kerajaan Kahuripan didirikan oleh Prabu Erlangga sampai menjadi cikal bakalnya kerajaan Majapahit. Jadi ini jauh sebelum era Majapahit. Jadi Prabu Erlangga mendirikan kerajaan Kahuripan yang kemudian tadi di bawah ada perebutan kekuasaan antara dua putranya sehingga dibagi menjadi kerajaan Jenggolo yang ada di Sidoarjo. Kemungkinan saya belum tahu pastinya dan teman-teman bisa mencari referensinya. Terus dipisah lagi di kerajaan Kadiri. Nah, ini teman-teman, ada apa kok orang-orang membawa air Tirto Suci ini? Nanti kita akan cari tahu detailnya. Ternyata air suci ini adalah air yang dinobatkan atau disabdakan Prabu Erlangga sebagai air Tirto Suci. Nah, air ini dikenal sebagai air suci yang bisa menyembuhkan segala penyakit teman-teman. Kita akan teliti nanti apakah air ini benar-benar alami, air yang benar-benar kandungan mineralnya mineral alami, bukan mineral yang didapat dari beberapa bebatuan padat, kapur dan lain sebagainya, tapi air ini murni teman-teman dari alam. Jadi air ini dinobatkan bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan, termasuk mempercantik diri dan awet muda. Melihat beberapa perempuan juga mandi di sebelah sana, itu bisa menjadi awet muda konon katanya teman-teman. Nah, ini ikan-ikan ini menghiasi Candi Jolotundo. Nah, di sini kita akan mandi dulu, mensucikan diri dulu di sana, kemudian kita sembahyang di atas sanggar sana teman-teman. Oke, ikuti terus liputan kita sore hari ini di Candi Jolotundo. Cantik sekali. Oke teman-teman, kita akan mandi dulu sebelum kita melakukan proses persembahyangan. Jadi kita akan mandi melintasi jembatan ini. Dan bergantian teman-teman. Nah, perkiraan ini sangat cantik sekali. Kebetulan kami ambil spotnya itu sore hari. Nah,
Oh, hilang berhenti. Mau syutingnya Pak Joko Widodo, Mas. Tiket berapa? Sebelum kita sembahyang, kita akan mandi dulu di sini. Jadi biasanya orang Jawa bilang kita mencucikan dulu di sini. Setelah itu ke Sanggar Pamujan di atas. Nah, tadi proses ritualnya seperti itu biasanya dilakukan oleh teman-teman kalangan Jawa. Jadi kita saksikan terus rahayu, rahayu, rahayu. Kamu nugarian, kayak buatan terang banyu. Ya. Oke teman-teman, kita sudah melakukan prosesi pencucian diri, yaitu mandi di Tirto Suci Jolotundo. Suasana semakin malam semakin ramai teman-teman. Jadi sudah dibuka meskipun COVID-19 sudah, masa PSBB sudah berakhir. Jadi teman-teman yang mau ke sini monggo silakan, sudah menikmati pertirtaannya. Sudah mulai gelap, tapi tamu sudah mulai berdatangan teman-teman.
Jadi semakin malam semakin ramai didatangi pengunjung. Yuk kita ikuti terus. Setelah ini kita sembahyang di Sanggar Pamujang. Rayu, rayu, rayu.
Teman-teman, selesai sudah proses spiritual dan ritual kita di channel Saluku Tunggal, tepatnya di Petirtaan Candi Jolotundo, pertirtaan peninggalan Prabu Erlangga. Oke, ikuti terus. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Jadi situasi dan kondisinya sudah dibuka bagi teman-teman yang ingin berkunjung di Pertirtaan Jolotundo. Teman-teman bisa langsung hadir di sini karena candinya sudah dibuka setelah masa PSBB berakhir. Oke, ikuti terus. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami di channel Saluku Tunggal. Mohon maaf kameranya agak begitu kurang bagus di malam hari. Terima kasih. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Mam dulu, Pak.